Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit promosi, sedikit aja. Ini produk saya yang terbaru. Saya kasih nama DF900D atau double feedback 900. Ini ampli generasi terbaru skema yang ada di Indonesia mungkin, dengan memakai topologi double feedback. Dan sistemnya double feedback, dia diambil dari sebelum filter LPF dan sesudah filter LPF. Kendala yang ada dulu itu adalah susah start. Terus fitur apa yang dibawa ampli ini? Sebenarnya fiturnya ada banyak. Istilahnya kalau tak bilang ini sudah lengkap untuk amplifier, bahkan untuk pro itu udah lengkap. Karena apa? Dia ini sudah dilengkapi dengan speaker protector sebagai delay juga, delay on. Dia bisa deteksi minus dan DCO minus dan DCO plus, sudah bagus. Dia juga ada Zobel, udahlah kalau kelas D Zobel itu udah pasti ada. Zobel network itu mengurangi terjadinya osilasi pada frekuensi tinggi. Terus kemudian ini yang jarang ada itu fan 12 volt include di dalam. Jadi fan ini akan nyala ketika relay ini sudah on. Dia akan ngipasi ini dari sini. Jadi nanti di segini nih isinya nanti kipas. Jadi full dari sini nanti sudah tidak perlu kipas lagi. Cuman yang dibutuhkan cuman aliran udara yang dari luar aja. Nanti untuk heatsink sama core ini udah karena angin dari sini sudah dingin. Sudah saya tes kemarin, suhunya ya enggak panas sama sekali, hangat pun enggak kalau dikipasi dari sini. Dengan kipas yang kecil 4x4 cm x 4 cm yang enggak high speed, yang biasa yang harga 10 ribuan itu udah dingin sekali. Nah, terus fitur apa lagi yang ada setelah fan? Terus speaker protector, Zobel network, ada juga ini OCP, current over current protector, yang membatasi, mengatur arus yang mengalir ke MOSFET itu berapa. Itu bisa dibatasi dengan mengganti R ini, cuman cukup mengganti R ini saja, resistor ini saja. Nanti sensitivitasnya untuk OCP nya diatur dari sini, udah bisa ini. Terus apa lagi, dia ada ini LED indikator untuk depan, ada LED on, ada LED clip, ada LED protect. Signal belum ada ya. Terus itu tadi ya, yang sistemnya pakai double feedback. Jadi keunggulannya apa sih double feedback itu? Dia lebih stabil pertama. Terus kedua, untuk reproduksi suara dia lebih bagus. Low-nya itu ngantem banget. Beda lah, pokoknya beda banget dengan yang versi yang single feedback. Terus bagian mid high itu halus banget. Gitu. Nanti sampai buktikan sendiri aja, kalau nanti pasti sampai bisa mendengarkan dengan, walaupun dengan peralatan yang sederhana, maksudnya dengan speaker harga 1 jutaan itu udah, untuk suaranya udah berbeda. Apalagi nanti kalau pakai speaker yang kelas sultan itu pasti akan kerasa sekali bedanya. Terus kemudian bias 12 volt ada ini. Terus
terus ini pakai limiternya sistemnya aktif, mendeteksi ketika sudah kemampuan ampli ini sudah mendekati maksimal, dia akan dipotong, dia akan motong nurunin secara otomatis. Jadi kayaknya tidak perlu settingan. Kemarin sudah saya coba pakai power supply SMPS yang kecil, terus pakai power supply yang besar dari yang 1000 watt 2000 sampai 5000 dia udah otomatis. Dekne kalau klip langsung dekne mengurangi sendiri, resistansinya akan LCR-nya akan bekerja, dekne akan merubah gain yang ada di op amp. Jadi otomatis ketika nanti voltasenya drop, dekne langsung menurunkan gainnya, dikecilkan suaranya. Itu kalau pakai audio generator. Tapi kalau pakai enaknya gini, yang sistem aktif itu enaknya gini, kalau kita pakai musik itu hampir kayak tidak terasa. Jadi kayak tidak ada perpotongannya gitu loh, tidak ada kayak tersendat-sendat gitu, cepet banget, nggak ada kayak tersendat-sendat gitu. Jadi walaupun kemarin saya coba mixer saya full kan, terus dari laptop juga saya full kan, suaranya masih enak, masih bagus. Di speaker itu masih bagus, masih terdengar dengan jelas seperti itu. Terus dari terakhir dari kualitas PCB, pastinya kualitas PCB jaminan lah, double layer dari JLCB SCB, kualitasnya bagus lah, asli bukan tahu, asli, kualitasnya terjamin lah, pokoknya jos. Itu dulu mungkin ya, paling apalagi yang untuk D900 ini belum input balan. Mungkin kemungkinan yang D1K5 akan ada, D1K5 atau D2K untuk yang double feedback. Ada input balannya dan penambahan fitur-fitur kebutuhan pokok lainnya. Nah, terus selanjutnya saya kasih tulisan juga di sini mengatur gainnya. Gain amplinya bisa diatur dari sini. Ini enak, nanti kalau misalnya jenengan beli PCB udah keterangannya sudah lengkap di sini, tidak ada jebakan-jebakan, sampean pasang jos, pasti saya jamin bisa bunyi kalau spare partnya sampean standar atau bagus. Ya paling tidak hidup lah gitu, sesuai dengan datasheet itu aja. Kalau mati ya dipasang, ya mati, nanti hidup. Itu standar. IC-nya tidak ada yang aneh-aneh, dari TL072, TL072, CD4049, terus IR2110. MOSFET-nya bisa pakai ERF 250 atau 260, 4227 bisa. Tegangannya bisa sampai 90. Saya belum coba untuk high volt, emang ini enggak saya peruntukkan untuk high volt. High volt nanti PCB yang tersendiri. Ini PCB untuk 90 volt saja, aman, tidak ada osilasi. Terus ya, untuk LCR saya juga menyediakan bisa berjalan normal dan bagus. Saya ada di toko saya, kalau nanti membutuhkan bisa hubungi saya lewat Shopee atau Tokopedia juga ada. Kalau Bukalapak saya sudah nggak main Bukalapak, pajaknya gede bro. Pajaknya gede banget, rasi untung malah buntung kalau main di Bukalapak saya. Maklum lah, masih bakul cilik-cilian. Itu aja. Oh iya, satu lagi, kalau membutuhkan heatsinknya saya juga menyediakan. Pokoknya yang ada di sini, sampean mau butuh apa saya ada. Mulai dari pokoknya yang susah-susah dicari gitu, misalnya LCR atau IC atau MOSFET atau heatsink atau kipas saya ada. Nah, kalau RRR juga ada, tapi kan kalau di saya cuma penjual kecil, mungkin harganya akan lebih mahal dari
bos-bos besar gitu, soalnya saya beli dari mereka, saya jual lagi kalau misalnya ada yang membutuhkan, seperti itu. Terus jalur belakang juga, jalur belakang untuk jalur-jalur grounding, jalur apa gitu sudah saya kasih gini, nanti bisa sampean pertebal lagi atau dipasang kawat juga bisa. Ini opsional juga, sampean bisa baut bisa tidak, tapi kalau misalnya dipasang mepet ini udah kenceng banget, saya angkat saya puter-puter juga nggak lepas. Terus apa lagi ya, ini sebagai catatan, DF ini untuk mengatur daytime-nya, sampai bisa mengatur, ini opsional, bisa dipakai bisa tidak, seperti itu. Oke, gitu aja, lain kali disambung lagi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.